Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan, untuk memuji menyembah Tuhan, dan untuk mendengarkan firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan dan boleh menjadi remah dalam setiap kehidupan kita. Baik, sebelum ibadah dimulai, kita akan naikkan doa-doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Maya. Kami persilahkan. Baik, mari Bapak Ibu, kita mau lakukan hati kita mau datang kepada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus buat perlindungan-Mu Tuhan yang sangat sempurna atas setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami ada saat ini Tuhan bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi itu semua karena kasih karunia-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan yang selalu menyertai kami Tuhan. Setiap langkah kami, di setiap hari-hari kami Tuhan, Engkau selalu ada Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati, kami mau merendahkan diri kami Tuhan, kami mau datang Tuhan ke dalam altar-Mu ya Bapa. Kami mau menaikkan doa-doa kami Tuhan, kami mau berdoa Tuhan Yesus, khusus untuk ibadah-ibadah hari ini Tuhan. Oh Ralayana Masyikan, kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan akan terjadi Tuhan di setiap ibadah-ibadah Tuhan. Amin. Ada pelepasan, ada kesembuhan yang terjadi, ada mukjizat, bahkan ada jalan keluar Tuhan bagi setiap yang membutuhkan ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu Tuhan tetap nyata Tuhan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya ya Bapa. Bapa berkati setiap ibadah-ibadah yang terjadi Tuhan pada hari ini mulai dari pagi hingga ke malam hari nanti Tuhan. Dimanapun berada Tuhan, biarlah Tuhan semuanya penuh dengan lawatan Tuhan. Terkhusus untuk ibadah kami hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, untuk yang sakit bisa disembuhkan. Untuk yang mengalami beban berat Tuhan, kami mengalami kelegaan hari ini Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus untuk yang punya masalah hidup Tuhan Yesus, kami percaya Engkau adalah satu-satunya jalan keluar Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan Yesus. Kami mau satukan hati kami Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang melawat setiap kami Tuhan. Terkhusus Tuhan kami mau berdoa buat Gembala sidang kami terkasih Tuhan, Gembala pusat kami Tuhan, Bapak Niko Notora Harjo Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Tuhan hamba-Mu ini Tuhan berlimpah-limpah Bapak. Pakai Tuhan lebih lagi Tuhan. Kau yang berikan Tuhan Yesus nubuatan-nubuatan yang baru Tuhan terhadap kehidupannya Tuhan. Berikan hikmat marifat yang daripada-Mu Tuhan. Bahkan dalam setiap pelayanannya Tuhan, ada lawatan Allah yang terjadi. Berkati keluarganya Tuhan, bahkan seisi rumahnya Tuhan pakai untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan berkati keluar dan masuknya. Apapun yang menjadi pekerjaan tangannya Tuhan, karya-karya tangannya Tuhan, biarlah Tuhan berbuat berhasil ya Bapak. Tuhan Yesus, kami mau serahkan Tuhan pelayanan hamba-Mu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar hanya Engkau yang dimuliakan, hanya Engkau yang ditinggikan ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus. Terkhusus Tuhan Yesus untuk keempat dari wakil gembala dari hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati Tuhan keempat gembala ini untuk menjadi penopang dari hamba-Mu ya Tuhan. Dalam menjalankan kegembalaan Tuhan di GBI Gatot Subroto ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan Allah yang menyertai setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus, khusus untuk gembala CK2 Tuhan, Bugem Ocen Tuhan. Mari Engkau yang memberkati ya Tuhan, Engkau yang melindungi Tuhan Yesus. Bahkan dalam setiap pelayanannya Tuhan yang pimpin ya Bapa, berkaryalah Engkau ya Allah.
berkaryalah Engkau ya Roh Kudus dalam setiap kehidupannya Tuhan, bahkan untuk keluarga-keluarganya Tuhan, anak cucunya Tuhan Engkau berkati setiap seisi rumahnya Tuhan, semuanya ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam lawatan Tuhan. Tuhan juga berikan hikmat marifat Tuhan dalam pelayanan dari Bugem Ochen Tuhan, sehingga Tuhan Yesus ada nama Tuhan yang dimuliakan, ada nama Tuhan yang ditinggikan atas setiap kehidupannya ya Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga berkati keluar dan masuknya Tuhan, Engkau berkati setiap aktivitasnya, kesehatannya, Engkau yang jamin Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu akan selalu sempurna Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gembala kami terkasih ya Tuhan, untuk Pak Gemindi Tuhan, Bugem Rina Tuhan beserta Natania Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati Tuhan keluarga ini Tuhan. Kami percaya Tuhan lawatan Tuhan juga terjadi Tuhan atas Pak Gemindi Tuhan dan keluarga Tuhan. Engkau berkati pekerjaannya, Engkau berkati pelayanannya, biar nama-Mu saja yang dipermuliakan dalam setiap kehidupannya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat mukjizat-mukjizat yang baru, kami akan melihat mukjizat-mukjizat yang nyata Tuhan dalam setiap kehidupannya Tuhan. Berkati Bugem Tuhan sebagai tiang doa dari Pagem Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati Tuhan, Engkau yang memberi kekuatan ya Roh Kudus, Engkau yang memampukan ya Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus kehidupan dari hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Buat pelayanannya juga Engkau yang memberkati Tuhan, Engkau buat naik Tuhan dan tidak turun ya Bapa. Engkau berkati juga Natania Tuhan, biarlah Tuhan anak Natania bisa menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Bahkan Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, apapun yang dia pekerjakan Tuhan, apapun yang menjadi karya tangannya Tuhan, perbuat berhasil Tuhan. Dia akan menjadi berbeda dari anak-anak yang lain. Dia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh dengan hadirat Tuhan dimanapun dia ditempatkan, dimanapun dia berada Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih ya Allahku, terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus. Indonesia Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati Indonesia Tuhan, Pulau Sumatera Tuhan, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, bahkan Tuhan Yesus Engkau berkati Kepulauan Maluku, Irian Jaya, Tuhan berkati, tidak ada yang tidak luput dari pandangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata Tuhan, lawatan-Mu nyata Tuhan, dan kami mau declare Tuhan bahwa Pentakosta ketiga akan terjadi di Indonesia. Kami mau declare Tuhan kalau Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus ada api kemuliaan-Mu Tuhan, bahkan api itu masih menyala di Indonesia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih berkati kota-kota Tuhan Yesus, di setiap pulau-pulau Tuhan Yesus, Engkau yang berkati Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, lawatan-Mu terjadi Tuhan untuk kota kami ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk Jakarta Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kota Jakarta Tuhan Yesus. Jakarta ada di mata Tuhan, Jakarta ada di tangan Tuhan, ada di pikiran Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kota kami Tuhan menjadi kota yang penuh dengan lawatan Tuhan. Ada revival yang terjadi ya Bapa buat kota kami Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan buat kota Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur Tuhan, bahkan kota-kota penyangga Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan, ada lawatan Tuhan yang terjadi, ada lawatan Tuhan yang terjadi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang memberkati kota ini Tuhan, menjadi kota yang mengagungkan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga rindu Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan di kota kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, ada banyak generasi Yeremia yang berbalik Tuhan, tinggikan nama-Mu ya Bapa, mengagungkan nama-Mu Tuhan, dan hanya mengaku bahwa Engkau satu-satunya juru selamat kami yang hidup Tuhan. Terima kasih, itu kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan khusus untuk
Gubernur dari DKI Jakarta Tuhan, Engkau berkati Tuhan Yesus, Bapak Anies beserta Bapak Ahmad Riza Tuhan Yesus dalam memimpin kota kami Tuhan. Biarlah hikmat marifat yang daripada Allah Tuhan limpahkan atas setiap kehidupan mereka. Roh yang takut akan Engkau Tuhan, Engkau limpahkan atas kehidupan mereka sehingga mereka bisa memimpin kota kami dengan baik Tuhan, dengan mengandalkan Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus, terkhususnya untuk pemerintahan Tuhan dari Indonesia Tuhan. Kami mau berdoa dari jajaran tertinggi, mulai dari presiden sampai yang terendah Tuhan. Semuanya dipenuhi dengan lawatan Tuhan. Roh yang takut akan Tuhan, Tuhan tambahkan Tuhan untuk setiap pemimpin-pemimpin ya Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, nama Tuhan yang dipermuliakan di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Terima kasih ya Allahku, terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa kami juga Tuhan untuk daerah Mampang Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan Yesus di tempat di mana gereja kami berdiri Tuhan. Kami mau bawa Mampang Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mau lihat Tuhan ada pemulihan yang terjadi di daerah Mampang Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang memberkati Tuhan tempat di mana gereja kami berdiri Tuhan, khususnya di Hotel Diraja Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang berkuasa Tuhan, Engkau sudah berikan Tuhan Yesus kuasa lawatan Tuhan untuk daerah ini ya Tuhan. Bahkan kami mau rindu Tuhan Yesus, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di daerah Mampang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa Tuhan Yesus, terkhusus Tuhan Yesus untuk lingkungan-lingkungan sekitar dari gereja kami Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati ya Tuhan. Lawatan Tuhan juga terjadi di daerah Mampang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami mau berdoa juga untuk Kelurahan Kuningan Barat, Kelurahan Pela Mampang, Kelurahan Bangka, Kelurahan Tegal Parang, bahkan Kelurahan Mampang Perapatan. Tuhan berkati, tidak ada yang luput daripada hadirat Tuhan, lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, kami bersatu hati Tuhan. Kau tahu Tuhan Yesus, bangsa-Mu Tuhan, bangsa pilihan-Mu Tuhan, bangsa Israel. Engkau yang memberkati Tuhan bangsa ini. Engkau sudah memilih bangsa ini sejak awal Tuhan. Bahkan Engkau yang menyertai Tuhan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Engkau yang membukakan Tuhan Yesus mata rohani mereka. Engkau yang mencelikkan Tuhan mata rohani mereka. Sehingga mereka dan mengaku Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang nyata dari dulu sampai sekarang Tuhan, tetap sama ya Tuhan. Engkau Allah kami Tuhan yang tidak pernah berubah Tuhan, yang selalu menolong kami Tuhan. Bahwa Engkau sudah datang Tuhan 2000 tahun yang lalu untuk menebus setiap dosa-dosa kami Tuhan. Kami mohon juga Tuhan untuk bangsa Israel agar bisa Tuhan Yesus percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Juru Selamat yang hidup ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Doa kami Tuhan, kami rindu Tuhan untuk menyenangkan-Mu, kami rindu untuk meninggikan nama-Mu lebih lagi ya Bapak. Berkaryalah Engkau ya Tuhan, berkaryalah Engkau ya Roh Kudus atas setiap kami, dari pribadi lepas pribadi. Bahkan kami teringat Tuhan untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mungkin Tuhan masih ada dalam pekerjaan mereka. Tuhan berkati, ingatkan mereka Tuhan. Berikan mereka roh kerinduan untuk lebih lagi datang kepada-Mu ya Bapak. Akan di setiap kami Tuhan, kami mengalami pelepasan yang daripada-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau sambut Engkau Tuhan, kami mau tinggikan Engkau Tuhan lebih lagi ya Allahku. Dan kami percaya Tuhan Yesus Engkau hadir bersama-sama dengan kami di dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus yang rindu untuk menyenangkan Tuhan, meninggikan Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita katakan amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Terima kasih untuk Umaya. Lalu kita akan siapa nanti kita akan memuji menyembah Tuhan lebih lagi. Saya berikan kepada Yosua, silakan. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur. Kami mau menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Betapa kami mencintai-Mu Tuhan, betapa kami mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Engkaulah segalanya, Engkaulah segalanya, Yesus. Kau kami sembah, kami sembah. Haleluya, Yesus. Kau sungguh baik, Kau sangat baik bagi kami. Haleluya. Kau yang terbaik bagi kami Tuhan, Engkau segalanya bagi kami. Kau yang menyembuhkan segala penyakit kami, Engkau yang memulihkan hidup kami. Engkau sanggup pulihkan hati kami, Engkau sanggup. Oh Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik ya Tuhan, Engkau baik ya Yesus. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau menyembah-Mu Tuhan. Mari Tuhan kita di atas pujian kami, urapi kami Tuhan Yesus. Katakan, saat kamu berjalan, saat jiwa Kau berkata di atas bumi. Katakan lagi dalam saat kamu berjalan, saat jiwa Kau berkata di atas bumi. Tuhan ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan sekali lagi dari awal. Saat ku menyembah-Mu, saat Roh-Mu berjalan, saat jiwa
berkata di atas pujian, selalu menyembah saat kamu bekerja, saat jiwa kau berkata di atas pujian, Tuhan pandang kekudusanmu, satu sembah pujimu, merasakan kehadiran Tuhan kata itu, pandang kekudusanmu, satu sembah pujimu, merasakan kehadiran. Katakan lagi Tuhan, Tuhan kata itu, pandang kekudusanmu, satu sembah pujimu, rasakan kehadiran Tuhan, rasakan kehadiran Tuhan, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, haleluya, 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 kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau Yesus, kami memuji-Mu, kami memuji-Mu, kami memuji-Mu Yesus, kami tinggikan, oh Yesus, terima kasih, banyak padamu Tuhan, Kau telah mati bagi kami. Haleluya, Kaulah Bapa kami Tuhan, Kau yang menyembuhkan segala penyakit kami, Kau yang memulihkan hidup kami ya Bapa. Kau selalu menolong kami, Kau memelihara hidup kami, Kaulah perlindungan kami, Yesus. Haleluya. Betapa kami Tuhan mencintai tempat kediaman-Mu ya Bapa. Selamanya itu kami kagumi Tuhan, bahwa kasih-Mu tiada batasnya. Selamanya ku cinta tempat kediaman-Mu Tuhan, kediaman-Mu Tuhan, selamanya ku kagumi, kasih-Mu tiada batasnya. Kagumi kami, oh
Selamanya ku cinta, hanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Kediaman-Mu Tuhan, selamanya ku kagum. Tiada batasnya, kasih-Mu tiada batasnya. Kau ingkari kasih-Mu selalu ada bagiku. Katakan selamanya, selamanya ku cintai, ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Oh, selamanya ku kagumi. Oh, kasih-Mu tiada batasnya. Aku ingkari kasih-Mu selalu ada. Katakan lagi, selamanya, selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagum, tiada batasnya, kasih-Mu tiada batasnya. Aku ingkari kasih-Mu selalu ada. Aku ingkari kasih-Mu selalu ada. Aku ingkari kasih-Mu selalu ada bagiku. Mari kita berikan suara-suara yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Baik, kita akan bersukacita pada saat ini. Biarlah kita persilakan Roh Allah untuk bekerja, untuk melawat setiap kita, untuk melawat gereja Tuhan. Mari kita katakan, satukanlah roh kami ya Tuhan. Kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami, satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandenkanlah kami semuanya. Bumi bersuka cita akan curah dari surga.
Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Katakan lagi dari awal. Katakanlah roh kami. Bergandengan tangan kami semuanya. Dalam hati kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Katakan semua bangsa-bangsa. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat kita. Haleluya. Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Baik, tiba saatnya kita akan bersorak-sorak kembali bagi Tuhan. Katakan kepada Tuhan keselamatan setelah tiba. Oleh sebab itu, mari kita bersukacita lebih lagi. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tatanan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata
hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya, berikan sorak-sorak buat kita, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami. Bapaknya Yesus yang layak menerimanya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Baik, kita akan lanjutkan dengan sama-sama membacakan apa arti daripada Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Baik, kita akan sama-sama bacakan 1, 2, 3. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Lanjutkan pada Mazmur 91. Baik, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kunyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan Voice of Pentecost dan share firman Tuhan dari hambanya Bapak Pendeta Freddy Ayal, kita akan naikkan sebuah lagu pujian. Silakan Yesua. Kau setia,
yang mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari katakan sama-sama dari awal. Kau setia, kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau setia, kau setia, kau haleluya, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Bapa, kau setia.
serahkan padamu Tuhan. Kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Silakan Damar. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyematkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Adapun Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya kita tidak benar-benar tahu dengan jelas apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Sejarah pun tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa perlu seseorang dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Jika seseorang yang belum pernah dibaptis Roh Kudus atau mungkin sudah pernah, tapi tidak secara nyata menunjukkannya seperti para tokoh tersebut, tetap dipakai Tuhan secara dahsyat. Pengakuan Iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai suatu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di ayat tersebut berasal dari bahasa Yunani dunamis yang diterjemahkan juga sebagai dinamit, sesuatu yang memiliki daya ledak yang tinggi. Dengan kata lain, kuasa ini adalah kuasa yang sangat besar, yang dimana dengan kuasa ini amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sangatlah menarik untuk disimak bahwa sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa yang dimaksud tersebut? Janji Bapa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting untuk kita garis bawahi di sini adalah bahwa baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul, yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini dapat kita lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa tersebut kita melihat dengan jelas bahwa ada perbedaan antara menerima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Rasul Paulus pun menjelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Keberdiaman Roh Kudus di dalam hidup orang percaya memampukan seseorang untuk memiliki hidup yang menghasilkan buah roh. Namun, seseorang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung sesuai yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal.
Alkitab juga mencatat dampak-dampak daripada baptisan Roh Kudus secara internal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. 1 Korintus 14 ayat 4a. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. 1 Korintus 14 ayat 15. Dan yang keempat, baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 2. Robert P. Mencius, seorang hamba Tuhan dan juga seorang penulis, memaparkan di dalam salah satu bukunya yang berjudul Speaking in Tongues, bahwa tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Di mana hal ini juga menjadi bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi perlu dimengerti bahwa di satu sisi adalah mungkin bagi seseorang untuk mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Namun hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun pengalaman baptisan Roh Kudus membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Baik, silakan Pak Edi Ayal. Di-unmute dulu, Pak. Maaf. Siap. Ya. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk semua kebaikan, kasih setiamu sampai saat ini ya Tuhan. Kami akan terus menceritakan kasih setia dan bahwasanya kami akui tidak pernah habis, tidak pernah putus akan kebaikan dan perlindungan pertolongan-Mu ya Tuhan bagi kami. Haleluya. Kami memuji, kami menyembah Tuhan. Mari saya angkat pujian bersama-sama dengan saudara. Mari, kalau saudara mau, mari ya, angkat tangan saudara, kita nyembah Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan nyanyian baru buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, mari kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari naik, boleh bawa persembahan saudara hari ini. Bilang Tuhan, saya mau senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hati Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh Yesus. Mari terus menyembah Tuhan saudara. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu saudara alami apa hari ini.
Tapi saya sangat percaya Roh Kudus yang ada, Roh penghibur, Roh penolong, Roh kemuliaan, Roh kebenaran itu siap hari ini untuk menghibur, siap hari ini untuk menolong saudara. Mari sembah Tuhan, angkat suara, perdengarkan suaramu buat Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Biarlah manis Engkau dengar ya Tuhan. Beberapa saat ke depan ini kami mau Tuhan. Kami mau Engkau Tuhan. Mari angkat suara, perdengarkan suara saudara. Tuhan senang dengan saudara. Tuhan suka dengan hati saudara hari ini. Terima kasih Bapakku yang baik, Bapakku, Bapa sorgawiku. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan hari ini berlimpah-limpah. Kami buka hati, pimpin, tuntun kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tahu ini loteng atas upper room yang Kau berikan buat kami ya Tuhan. Kami mau banyak-banyak berdoa, memuji, menyembah-Mu. Siang dan malam Tuhan kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh ralabaralaba ya ralabaralaba kinama patah karala barala. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath I am able, I will sing of the goodness of God. Mari angkat tangan sama-sama katakan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Musik saja, musik. Mari menyembah Tuhan. Kami angkat tangan kami hari ini kepada Engkau ya Tuhan. Penuhi kami dengan kebaikan-Mu. Penuhi kami dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Penuhi kami dengan semua anugerah-Mu. Kami perlu, kami butuh ya Tuhan. Kami ada di hadirat-Mu hari ini. Tuhan, kami ada dengan-Mu.
Engkau bersama dengan kami ya Tuhan. Engkau ingat kepada kami ya Tuhan, jemaat-Mu di Imam Perapatan ya Tuhan. Engkau ingat keluarga-keluarga di Imam Perapatan. Engkau ingat gembala kami, Pak Wembi dan Ibu Rina ya Tuhan. Engkau ingat pengerja-pengerja, Engkau ingat pendoa-pendoa, Engkau ingat Tuhan pemuji penyembah, Engkau ingat anak-anak sekolah minggu, Engkau ingat ibu-ibu, Engkau ingat bapak-bapak ya Tuhan. Engkau ingat kami. Mari alami hadirat Tuhan, saudara. Angkat tangan saudara buat Tuhan. Angkat wajahmu, jangan tunduk. Engkau berharga, engkau terbaik di hadapan Tuhan. Mari nyanyikan sama-sama. All my life, all my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. One more time, sekali lagi katakan. All my life you have been faithful. Been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Kami mau selalu menyanyikan kebaikan-Mu. I will sing of the goodness of God. Hallelujah. 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 Setiap hari, setiap saat Tuhan, kami memilih untuk ada di hadirat-Mu. Menceritakan kebaikan-Mu ya Tuhan. Menyanyikan kasih setia-Mu. Perlindungan-Mu yang tidak pernah putus-putus habis dalam hidup kami Tuhan. Di waktu lalu Tuhan tolong kami. Kemarin Tuhan tolong kami, bahkan hari ini dan seterusnya kami sangat mempercayai-Mu Tuhan untuk memimpin kami, menolong kami. Kiranya hari ini yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kiranya hari ini yang lemah dikuatkan, bahkan yang jatuh Engkau perhatikan, Engkau angkat kembali ya Tuhan. Engkau memberkati gembala kami Tuhan, Pak Wembi, Ibu Rina dan anak-anak ya Tuhan. Tuhan memberkati juga pelayan-pelayan Tuhan, pengerja-pengerja, bapak-bapak, ibu. Mulai dari pendoa, pemuji penyembah, sekolah minggu, Tuhan, guru-guru sekolah minggu, bendahara, koordinator-koordinator ibadah, anak-anak muda ya Tuhan. Terima kasih. Kalau sampai hari ini Tuhan masih izinkan kami untuk beribadah lewat Zoom ini. Tapi kami percaya hadirat Tuhan tetap kuat melingkupi kami. Berkat-berkat-Mu selalu datang kepada kami Tuhan. Itulah harapan doa-doa kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan buat kami makin hari makin setia. Mencintai-Mu dengan segenap hati kami ya Tuhan. Roh Kudus pimpin kami senantiasa. Tolong kami Roh Kudus, pimpin kami. Langkah kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami mengucap syukur hari ini. Biarlah firman-Mu meneguhkan kami hari ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu memberkati kami semua. Urapi hamba-Mu Tuhan, apa yang aku persiapkan dengan sederhana saja Tuhan aku sampaikan hari ini. Selebihnya Roh Kudus bekerja untuk menggenapi firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau baik dan sangat baik ya Tuhan buat kami. Engkau terlalu baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih.
Dan kami siap ya Tuhan hari ini untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama mari kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom. Ini boleh tanya, suara saya kedengaran bisa ya? Kedengaran, Pak. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi kita udah dengar tentang Pentakosta, ya. Pentakosta ketiga, Saudara, dan saya percaya apa yang kita sudah dengar tadi, kita sudah semuanya mengerti, ya, tentang pencurahan Roh Kudus, tentang baptisan Roh Kudus, tentang kepenuhan Roh Kudus, ya. Mungkin hari-hari ini Saudara terus berdoa dan kita terus menanti-nantikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang saya lihat dari firman Tuhan ini, bahwa banyak orang kurang memperhatikan tentang upper room, ya, dan juga siapa yang punya upper room itu, ya. Saudara, ini penting banget, ya. Sebelum pencurahan Roh Kudus terjadi, upper room dan orang yang punya upper room itu dipakai oleh Tuhan, dipilih banget oleh Tuhan. Mungkin Saudara belum nge gitu. Ini siapa yang punya upper room ini, ya? Karena dari upper room itu ada perkara besar terjadi, Saudara. Yang pertama, ya, kalau Saudara buka di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 1 mulai, Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama, saya bacakan buat Saudara. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Saudara, satu tempat itu menunjukkan kepada loteng atas atau upper room. Ya, kalau Saudara nanti kita akan baca sama-sama ke bawah. Nah, di situ terjadi pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Bahkan kalau Saudara lihat Azusa Street, ya, Azusa Street itu dari situ berkembangnya. Kalau dibilang Azusa Street itu Pentakosta kedua, Pentakosta pertamanya di situ, di upper room. Sekarang atau hari-hari ini orang banyak, atau kita semua arahnya ke Azusa Street. Tapi tahukah Saudara, upper room itu penting banget, sangat penting banget, ya. Karena dari situ pencurahan Roh Kudus pertama kali, ya. Dari situ mulainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya bacakan di ayat yang kedua, tapi sebelum itu ada dua hal yang penting Bapak Ibu Saudara dari upper room. Yang pertama adalah situ tempat pencurahan Roh Kudus pertama. Lalu yang kedua adalah tempat di mana Tuhan Yesus dan murid-murid mempersiapkan penderitaannya Tuhan Yesus sendiri, ya. Jadi persiapan permulaan penderitaan itu mulai dari upper room, Saudara. Dari perjamuan malam itu. Nah, ayat yang kedua dari Kisah Rasul pasal 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Nah, ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nanti kalau Saudara baca terus sampai ke bawah, Saudara, itu banyak sekali orang yang ada di Yerusalem waktu itu menerima baptisan Roh Kudus, menerima kepenuhan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab tulis bahwa dari situlah pencurahan Roh Kudus yang murid-murid, dan sampai sekarang Saudara dan saya terima itu. Saudara, itu peristiwa besar, peristiwa yang dahsyat. Bahkan banyak orang, bukan cuma murid-murid, tapi dikatakan tuh di Yerusalem atas segala bangsa. Orang-orang berkumpul, ya. Lalu mereka semua dibaptis Roh Kudus. Dan dari situ Bapak Ibu, nanti kalau Saudara baca lagi, Petrus bisa berkhotbah, ya. Murid-murid juga bisa memberitakan Injil, Saudara. Nah, saya sedang membicarakan hal penting tentang apa yang terjadi di loteng atas atau di upper room. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang terjadi di dalam Lukas pasal 22. Nah, Lukas
Lukas pasal 22 ayat yang sebentar. Lukas pasal 22 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13 ya. Nah, Lukas pasal 22 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Alkitab berkata seperti ini, maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Nah, kalau ayat yang ke-13, maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka, lalu mereka mempersiapkan Paskah. Nah, Bapak Ibu Saudara, dua hal ini penting sekali ya. Loteng atas itu dua hal yang terjadi, pencurahan Roh Kudus. Yang kedua, Tuhan dan murid-muridnya mempersiapkan makan Paskah. Artinya awal dari penderitaan Tuhan Yesus. Kalau saudara baca, setelah itu murid-murid nanti akan pergi ke Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa, lalu Tuhan Yesus ditangkap. Ya, mulai dari loteng atas, saudara. Artinya saya mau bilang begini, loteng atas atau upper room itu adalah suatu tempat di mana Tuhan pilih, Tuhan tetapkan. Tidak semua tempat dipilih oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan nanti saya akan sampaikan pesan ini, bahkan mungkin ini rahasia buat Bapak Ibu Saudara dan saya, dan hari ini kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi, kenapa Tuhan memilih loteng atas, ya. Kenapa Tuhan tidak memilih rumahnya Marta dan Maria untuk perkara besar ini, untuk pencurahan Roh Kudus atau untuk mempersiapkan Paskah? Kenapa Tuhan tidak memilih Nazaret, tempat lahirnya? Kenapa Tuhan tidak memilih Bethlehem, Bapak Ibu Saudara? Ada apa sampai hati Tuhan begitu melekat kepada loteng atas ini? Nah, Bapak Ibu, saya mau bacakan mulai dari ayat Lukas pasal 22 tadi. Nah, ayat 8, ya, lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, ini sebelum mereka makan Paskah, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Ayat 9, kata mereka kepadanya, di manakah engkau menghendaki kami mempersiapkannya? Murid-murid tanya, Tuhan, mana Tuhan? Tempatnya di mana? Mungkin kalau mereka bisa tanya, apakah di Bethlehem? Ya, apakah di mana rumah tempat, mungkin mereka sewa rumah atau di mana? Lalu Tuhan bilang begini, jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bilang begini, kalau engkau masuk ke Yerusalem, kamu akan ketemu seorang yang memikul kendi dan kamu ikut dia. Alkitab tidak tulis namanya Matius, Alkitab tidak tulis namanya Lukas, namanya siapa. Nah, saudara, waktu saya baca Alkitab, saya cari-cari ini namanya siapa. Ternyata nggak ada namanya, saudara, no name. Tapi saya percaya orang ini nih ada di hatinya Tuhan. Setuju, katakan amin, saudara. Dia ada di hatinya Tuhan. Pertanyaan, kenapa Tuhan pilih dia? Ada apa dengan orang ini? Ya. Lalu lihat Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata dalam ayat 11, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, ternyata orang ini yang punya rumah. Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu ayat 12, lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Saudara, waktu saya renungkan firman ini, saya coba bertanya, Tuhan, apakah orang ini, manusia ini, malaikat? Ya, malaikat sebagai manusia. Lalu yang punya rumah itu siapa, Tuhan? Ya. Kita nggak tahu yang punya rumah itu siapa. Ya. Nah, saudara, begitu pentingnya orang ini di mata Tuhan, yang pikul kendi ini, dan tempat yang Tuhan pakai. Ya, saudara, ternyata tempatnya sederhana sekali. Kalau ya, saya udah pernah sampai situ, mungkin yang lain juga udah pernah sampai, tapi sangat sederhana.
tapi hati Tuhan ada di sana. Sudah waktu saya renungkan, saya bilang, Tuhan, siapa Tuhan yang punya tempat ini? Kenapa Tuhan pilih dia untuk Tuhan melakukan perkara besar, mempersiapkan diri ya, untuk masuk dalam penderitaan. Kenapa Tuhan pilih tempat ini untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya? Ya, saudara, saya percaya bahwa tempat ini ada di Mampang Perapatan. Setuju katakan amin, saudara. Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya besar-besaran dan luar biasa di GBI Mampang Perapatan. Amin, saudara. Dan tahukah saudara orang ini siapa? Ternyata orang ini nih, orang-orang yang ada di GBI Mampang Perapatan. Haleluya. Bapak Ibu, Tuhan, orang terkenalnya di mata Tuhan apa? Kenapa Tuhan tidak pilih rumahnya Lazarus saja, Marta, Maria? Karena udah biasa Tuhan mengasihi mereka. Kenapa Tuhan tidak pilih saja Bethlehem, tempat Tuhan lahir? Atau rumah Tuhan yang ada di Nazaret? Ya, kenapa Tuhan pilih tempat ini? Saudara, saya pernah renungkan begini, siapa tahu rumah ini rumahnya Daud. Karena Alkitab tulis Daud itu hidupnya intim dengan Tuhan. Setuju katakan amin, saudara. Ya, kita nggak tahu, atau rumahnya cucunya Daud barangkali. Ya, tapi Bapak Ibu saudara, saya renungkan ini, saya bilang Tuhan, benar Tuhan. Tidak mudah Tuhan memilih satu tempat. Tidak mudah Tuhan memilih seseorang. Alkitab bilang banyak orang percaya Tuhan. Tapi Tuhan tidak mempercayai dirinya. Mempercayakan dirinya kepada banyak orang. Hanya ada orang-orang tertentu yang Tuhan mempercayakan dirinya. Salah satunya ini. Setuju katakan amin, saudara. Dan saya percaya hari ini Tuhan mempercayakan dirinya kepada saudara. Di masa sulit ini Tuhan cari orang untuk mempercayakan dirinya kepada orang-orang di masa sulit. Dan saya tetap berdoa, biarlah GBI Mampang Perapatan, Emerald, ya, Kelapa Gading Nias, bahkan VOT, bahkan CK2, Tuhan mempercayakan dirinya untuk kita. Setuju katakan amin, saudara. Saudara, yang pertama waktu saya bilang, Tuhan, orang ini seperti apa? Lalu Tuhan bilang begini, orang yang saya pilih, ya, tempat yang saya pilih, keluarga yang saya pilih adalah yang pertama, keluarga yang berintegritas. Wow. Saudara, integritas itu tidak mudah, ya. Integritas itu salah satu contoh di kitab Amsal itu berkata seperti ini, saudara, ya. Dia memegang sumpah sekalipun rugi. Itu orang berintegritas. Saya percaya orang ini berintegritas. Ya. Orang yang punya loteng atas ini. Orang yang punya upper room ini. Orang yang berintegritas. Saudara, waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan cuma kita diberkati Tuhan, kita bisa berbahasa roh. Tetapi percaya, Roh Kudus akan membuat saudara dan saya berintegritas. Setuju katakan amin, Bapak Ibu saudara. Lalu saya tanya lagi, Tuhan, ini orang ini model seperti apa sampai Tuhan tuh bisa jatuh hati. Tuhan bisa pilih dia. Nanti kalau kamu lihat ada orang berjalan di jalan pikul kendi, ya, lalu kamu ikut dia saja. Kemana dia pergi kamu ikut. Ya, lalu nanti ngomong sama dia. Saudara, ternyata kendi itu berisi air, ya, biasanya. Nah, pertanyaannya kenapa dia pikul air ke atas, ya? Karena itu loteng atas, saudara, bukan lantai bawah tapi atas. Misalnya itu lantai 2K, ya. Dia mesti naik ke atas. Dan saya percaya air itu penting banget. Dan di orang Israel itu kalau setiap di depan rumahnya itu selalu ada basuhan kaki, ya. Ada tempayan basuhan kaki. Jadi saya percaya bahwa orang ini bukan orang sembarangan, saudara, ya. Dia sangat menghormati rumahnya karena dia tahu di situ ada Tuhan, ya. Saya sangat percaya karena dia tahu di situ Roh Kudus ada, jadi dia jaga. Dia jaga betul orang yang mau masuk cuci tangan, orang yang mau masuk cuci kaki. Ya. Sama seperti saudara dan saya punya rumah, kalau masuk taruh sendal di luar, begitu kan. Tapi orang Yahudi itu lebih teliti lagi, mesti cuci kaki, saudara. Cuci tangan baru bisa masuk. Jadi orang ini saya percaya tahu
apakah hari-hari ini saudara sangat atau mau atau sedang memperhatikan, berusaha untuk memperhatikan keluarga saudara? Saya percaya Tuhan ada dalam keluarga saudara. Setuju, katakan amin. Saudara, hari-hari ini banyak sekali orang mengambil keputusan untuk cinta Tuhan. Ya, banyak saudara. Termasuk jemaat-jemaat juga di sini yang kami layani. Ya, mengambil keputusan untuk berdoa. Mengambil keputusan untuk membaca Alkitab. Nah, saudara, yang berikutnya, waktu saya mulai renungkan firman ini, siapa orang ini sampai Tuhan begitu mempercayai dia dan tempat ruangan dia itu, ya. Nah, saudara, ternyata orang ini nih tidak sembarangan. Orang ini nih saya percaya pasti dia punya jam doa dengan Tuhan. Pasti dia intim, pasti dia memuji menyembah Tuhan, ya. Pasti di dalam doa-doanya kalau ada kesalahan dia akui dan dia tidak lakukan lagi. Ya, saya percaya mungkin dia bisa berdoa satu hari mungkin 8 jam, 6 jam, ya, 4 jam. Karena Tuhan tahu mana yang dia harus pilih. Ya, kalau berdoa 1 jam, 5 menit dengan 8 jam, 6 jam, pasti Tuhan pilih mungkin 8 jam. Ya, haleluya. Dan saya sangat percaya orang ini, saudara, orang ini waktu pencurahan Roh Kudus, pasti dia, kalaupun dia punya keluarga, pasti dia dan keluarganya penuh dengan Roh Kudus. Ya, saya sangat percaya itu, saudara. Dan memang Alkitab tidak catat orang ini siapa, dia pun keturunan kemana, ya. Tapi saya percaya, sekalipun tidak dicatat, dia ada di sorga yang mulia. Amin, saudaraku. Saudara saya, mari ambil keputusan, ya, untuk kita memuji, menyembah Tuhan di rumah tempat kita. Kalau saudara mau menjadikan rumah saudara upper room, jadikan upper room, saudara. Ini penting banget, ya. Bahkan saya pernah dengar ada teman saya bilang begini, kalau Tuhan kirim berkat tidak pernah salah. Ya, seperti berkat itu ada matanya. Kalau saya bilang begini, matanya hanya kepada orang yang ada di upper room. Haleluya. Amin, Bapak Saudara. Saudara, saya percaya orang ini nih, kalau sekarang kita menara doa 24 jam, mungkin dari dulu dia udah lakuin menara doa 24 jam. Ya, mungkin dia dengan keluarganya, siapa yang tahu, saudara. Ya, dia undang teman-temannya, keluarganya, mungkin doa di sana sampai Tuhan tertariknya ke sana, gitu. Ya, padahal kesempatan Tuhan mau buat di tempat lain boleh. Ya. Nah, Bapak Saudara, kalau saudara dan saya pergi di Yerusalem, semua orang yang pergi pasti dia sampai di loteng atas. Ya, dia tidak pergi di kuburan, mungkin ya ada yang tidak pergi di kuburan Yesus, ada yang mungkin tidak pergi di tempat kelahiran Yesus, tapi pasti dia pergi di loteng atas. Semua, kalau nggak pergi loteng atas itu rasanya kurang, pulangnya masih kurang. Ya, kenapa? Apakah saudara pernah tahu orang itu? Ya, apakah saudara pernah pikir siapa nih yang punya tempat? Ya. Siapa nih yang punya hati sampai kasih ini buat Tuhan? Kita nggak pernah mikir itu, saudara. Ya. Tapi waktu saya gali, saya bilang, Tuhan, iya benar Tuhan. Luar biasa orang yang punya tempat ini. Ya. Pasti dia diberkati berlimpah-limpah. Pengurapan pasti kuat. Kalau zaman sekarang dia masih hidup, mungkin dia khotbahnya di mana-mana, saudara. Ya. Dia khotbah tentang upper room saja. Ya. Tapi puji Tuhan, ya. Hari ini mari kita biar ada pengertian yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya orang ini juga bayar harga. Tidak mudah kasih ruangan tanpa uang, tanpa disewa, tanpa dibayar duit, saudara. Tidak mudah. Dan itu ruangan kalau saudara perhatikan, kalau saya lihat itu ruangan paling mewah kalau menurut saya. Ya, zaman itu. Jadi tidak mudah kasih cuma-cuma gitu kan. Tapi karena dia orangnya suka bayar harga. Ya sudah, Tuhan yang minta. Tuhan yang minta, dia kasih, saudara. Bahkan Tuhan bilang, you tunggu di situ sampai 10 hari. Nanti aku curahkan Roh Kudus di situ. Lihat, Bapak Saudara, hatinya luar biasa orang ini. Ya. Maukah hari ini saudara punya hati seperti orang ini? Ya. Saya percaya kalau hari ini saudara ambil keputusan, Tuhan benar Tuhan. Orang ini bayar harga. Yang pikul kendi ini bayar harga. Dia kasih tempatnya. Ya, gratis dia kasih tempatnya. Haleluya. Saudara, setahu saya di Alkitab itu berkata kalau murid-murid itu datang dari Galilea ke Yerusalem, mereka bisa sewa rumah, saudara. Ya,
Jadi mereka sewa rumah untuk tinggal. Ya, sekali-sekali juga mereka tinggal di rumah Marta dan Maria dan Lazarus. Tapi saya percaya orang ini punya hati, dia bayar harga luar biasa. Siapa tahu dia juga taat untuk memberikan perpuluhan, mengembalikan perpuluhan. Ya. Amin, saudara. Karena yang begini-begini, poin-poin yang penting ini yang Tuhan suka nih, saudara. Tuhan suka. Ya. Apakah sampai hari ini saudara masih mengembalikan juga perpuluhan di gereja? Nah, saudara, saya percaya, ya, mari di saat kesempatan yang sulit ini, orang bilang sulit, tetapi buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya itu terjadi. Nah, saudara, saya sangat percaya juga bahwa tempat itu adalah tempat di mana orang menantikan janji Bapa. Hari ini apakah saudara punya tempat tinggal, saudara jadikan untuk tempat menantikan janji Bapa? Tuhan, saya sedang menantikan pemulihan. Saya sedang menantikan pekerjaan yang baru. Semua itu janji Bapa buat saudara. Mari kita perhatikan Bapak Saudara, hal-hal yang mungkin hari ini atau kemarin kita tidak perhatikan. Tapi saya percaya orang yang punya loteng atas ini, orang yang punya upper room ini menjadi contoh dan teladan buat saudara dan saya. Juga menjadi catatan penting Bapak Saudara. Nanti kita baca lagi tentang yang punya orang yang mempunyai loteng atas. Ya, apa saja yang membuat Tuhan tertarik dengan dia, ya. Apa saja yang membuat Tuhan pilih tempat itu, rumahnya itu, ya. Dan mari kita jadikan rumah kita, gereja kita, ya, tempat tinggal kita itu upper room, loteng atas, tempat menunggu janji Bapa. Setuju katakan amin, saudara. Haleluya. Nah, saudara, saya ingat lagi waktu Tuhan Yesus mempersiapkan penderitaannya itu kan ada perjamuan malam toh. Di situ Tuhan Yesus adakan perjamuan malam dan di situ saya lihat waktu saya baca Petrus juga ditegur, ya. Petrus bilang saya tidak akan menyangkal engkau. Aku akan mengikuti engkau apapun yang terjadi. Lalu Tuhan bilang sebelum ayam berkokok 3 kali engkau menyangkal aku. Tapi sebelumnya Tuhan juga tegur Yudas, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan bilang engkau akan menyangkal aku, engkau akan menjual aku, ya, berkhianat terhadap aku. Itu semua terjadi di loteng atas, Bapak Ibu Saudara. Ada dosa-dosa tersembunyi yang diangkat, diungkapkan oleh Tuhan, dan mereka kaget. Dan saya sangat percaya bahwa apa yang saudara dan saya buat, yaitu perjamuan kudus, roti dan anggur itu mulainya dari situ, Bapak Ibu Saudara. Ya, berkat itu mulainya dari loteng atas, dari upper room. Haleluya. Saudara, mari saya mau Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari kehidupan seorang yang pikul kendi ini, yang punya upper room. Ya. Dia bayar harga, ya, dia berintegritas. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita juga harus melakukan yang tadi, Bapak Ibu Saudara. Ya. Penuh Roh Kudus itu bukan hanya bisa berbahasa roh, ya. Oke, berbahasa roh, tanda awal, ya. Tapi yang seperti tadi, jadi murid Yesus, ya, bayar harga, mungkin taat perpuluhan, lalu menantikan janji Bapa di situ, setia dengan perkara kecil. Nah, saya percaya orang ini setia dengan perkara kecil. Haleluya. Maukah saudara hari ini setia dengan perkara kecil? Amin. Nanti Tuhan percayakan perkara besar buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah kita semua diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Amin. 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 Nah, Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita berdoa, saudara, saya mau doakan saudara, mari kita jemaat Tuhan, saudara. Amin, ya Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya
aku percaya. Mari nyanyi sama-sama. Lewati lembah mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Sambil angkat tangan nyanyikan pujian ini. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku boleh nyanyi. Allah yang bela, Allah yang bela, Allah yang bela. Siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah nama. Boleh sekali lagi, Tuhan kami angkat tangan kami. Allah yang bela, siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat, ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah. Yesus yang beri kekuatan, Yesus yang beri kekuatan, Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Amin. Tuhan, Engkau yang memberikan kami kekuatan. Tuhan, berkati anak-anak-Mu, tolong kami semua. Roh Kudus, ini kami, bawa kami, pimpin, tuntun kami, berikan kami petunjuk-petunjuk-Mu, arahan-Mu setiap hari ya Tuhan. Kami percaya apa yang kami kerjakan dengan tangan kami, apa yang kami pikirkan, apa yang kami lihat yang hati, Tuhan kami percaya Engkau akan memberikan jauh lebih banyak ya Tuhan. Terima kasih. Kami akan datang dengan kesetiaan buat-Mu setiap hari, doa,
pujian, penyembahan, baca firman. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mau saling mengasihi istri, suami, mengasihi anak-anak, mengasihi gembala kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Engkau berikan kami kekuatan yang baru hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong kami untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan, yang kami dengar hari ini. Haleluya, haleluya. Mari katakan haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. 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 Shalom. Haleluya. Terima kasih Pak Edi Ayal untuk share firman Tuhan pada siang hari ini. Baik, kita akan melanjutkan dengan membaca beberapa pengumuman. Boleh ditampilkan, Damar. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas yang telah melayani pada hari ini, untuk Pak Edi Ayal yang telah menyampaikan firman Tuhan, lalu untuk worship leader, singer, dan pemusik, lalu untuk pendoa syafaat, Maya, lalu untuk host, Damar. Tuhan Yesus memberkati. Ya, untuk jemaat yang berulang tahun, di tanggal 29 kemarin ada Eksa, lalu hari ini ada Stephen, ada ulang tahun pernikahan Bapak Joshua Hermansyah dengan Ibu Nani Teresia hari ini. Bagi yang namanya belum tercantum, maka dapat menghubungi Ibu Gemrina. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3:16. Ya, mari kita ambil bagian dalam doa bersama dengan pemimpin gereja dari Amerika Serikat, Kanada, bangsa-bangsa. Setiap hari Sabtu jam 14 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat di Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower. Untuk meeting ID akan juga di-share di grup. Firman Tuhan dari Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, firman Tuhan dari Malayaki 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan persepuluhan dapat transfer ke rekening yang terdapat di layar. Untuk transfer dapat dikirimkan melalui WA kepada Bu Gemrina. Ya, pesan Gembala Sidang Pendeta Niko Toraharjo, kita melakukan 6M. Yang pertama adalah membatasi mobilitas, yang kedua menjauhi kerumunan, yang ketiga mencuci tangan dengan sabun, lalu yang keempat memakai masker, yang kelima menjaga jarak, lalu yang keenam mempersiapkan diri untuk divaksinasi. Baik, kami ingatkan kepada segenap orang tua yang memiliki anak yang berusia sekolah minggu maupun junior church, ada ibadah sekolah minggu online dan junior church online. Sekolah minggu online setiap hari minggu jam 8 sampai dengan jam 9. Junior church online setiap hari minggu jam 9 sampai dengan jam 10. Dengan ID meeting, staf pastor akan di-share di WA group. Lalu juga ingatkan rekan-rekan jemaat yang lain yang mungkin belum bergabung dalam ibadah umum online setiap hari minggu jam 10 waktu Indonesia Barat. Baik, demikian sebuah pengumuman. Sebelum kita menutup ibadah pada siang hari ini, kita akan naikkan sebuah pujian. Silakan Yosua. Baik, kita akan akhiri ibadah kita angkat pujian ini. Ajar musik. Ajarku setia, ajarku setia, lakukan kehendak Tuhan dalam hidupku. Ajarku setia, ajarku setia, dalam keadaan
dan sekali lagi ajarkan Tuhan, ajarku setia, ajarku setia, lakukan kehendak Tuhan dalam hidupku. Ajarku setia, ajarku setia, dalam keadaan apapun. Ajarku setia dalam keadaan, dalam keadaan, dalam keadaan, haleluya, dalam keadaan ajarku setia. Kirala bayar syarala baik. Kita satukan hati kita akan berdoa. Bapak ucap syukur buat siap kasih-Mu buat ibadah pada pagi siang hari ini Tuhan. Terima kasih hadirat-Mu nyata Tuhan. Agar kami rasakan ya apa terus Tuhan hari-hari ini Tuhan. Kami boleh naik ke upper room Tuhan hari ini. Bapak kami boleh berintegritas, kami boleh bayar harga Tuhan. Terlebih lagi berdoa muji menyembah Engkau melekat pada Engkau Tuhan, sehingga setiap rencana-Mu boleh digenapi dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami boleh diperkenan di hadapan-Mu ya apa. Terima kasih buat hamba-Mu Bapak Edi Ayal Tuhan Yesus, kiranya kasih-Mu Tuhan terus melingkupi melimpah dalam setiap kehidupan hamba-Mu ini Bapak. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya lebih lagi Tuhan, pakai seluruh jalan kehendak-Mu ya apa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali beraktivitas Tuhan Yesus yang memberkati setiap kami Tuhan, dan kami siap yang berkat kepada Engkau melalui hamba-Mu. Mari jemaat ya, mari jemaat yang setia, arahkan hati pada Tuhan, terimalah berkat ini, kiranya damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, dalam pertanyaan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai Tuhan Yesus datang diberita di atas awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Wembi. Terima kasih Bu Oli. Terima kasih Pak Gem. Buat Tuhan ya. Pak Daru. Pak Dian, Ibu. Shalom untuk semua jemaat. Berkati berlimpah-limpah. Brini dan Bapak ya, terima kasih. Hati maju terus ya. Haleluya. Duel Allah beserta kita semuanya. Pak Daru. Ya, see you. Semuanya. Shalom. Ya, shalom. Terima kasih Yesus ya. berkati. Terima kasih Tuhan berkati. semuanya. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Pak Tobi, makasih semuanya. Ya, Tuhan berkati.